Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzila fihil qur'ani hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berselawat kita selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbicara kita masalah salawat, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita diseru memberikan ucapan salawat, maka kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallah wa malaikat yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikat, dan para malaikat, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Bayangkan saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah dan para malaikat bersalawat kepada nabi. Maka kita dihimbau, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, bersalawatlah engkau, wasallimu taslimah, dengan penuh pengharapan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka mereka akan mendapat syafaat dariku nanti fi yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Pada kesempatan ini kita kini berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Syahrus Syam. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan kuturunkan Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Minal huda wal furqan, pembeda antara yang baik dengan yang buruk. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa di mana saja berada. Al-Quran yang setahu kita selama ini yang kita baca itu diawali dengan surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, terus selanjutnya diawali dengan surah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Sementara di kalangan kita, bahkan kita sering mengadakan acara nuzul Quran, malam turunnya Al-Quran. Malam turunnya Al-Quran itu kan surah yang pertama turunkan itu kan adalah surah Al-Alaq, Iqra. Kenapa
proses turunnya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah Al-Alaq tidak dituliskan. Yang pertama itu adalah lembaran pertama itulah surah Al-Alaq. Kenapa dituliskan surah Al-Fatihah? Inilah bapak saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berbicara tentang proses turunnya Al-Qur'an. Proses turunnya Al-Qur'an itu mempunyai dua tahap. Tahap yang pertama, Al-Qur'an itu sudah ada di Laulil Mahfuz. Lalu Allah turunkan ke langit dunia, yaitu kita sebut dengan Baitul Izzah. Ini proses yang pertama. Dan proses yang pertama ini dengan sampainya di Baitul Izzah itu, itulah sesuai dengan Al-Quran yang kita bacakan pada saat ini. Kapan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan di malam Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran itu malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairum min alfi sahrin. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam riwayat dikatakan banyak para ulama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Ramadan, malam ganjil. Ada yang mengatakan malam 27 Ramadan. Turunlah Al-Quran dari Laulil Mahfuz ke langit dunia yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Baitul Izzah. Dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai dengan An-Nas, 6.666 ayat, 140 surah, 30 juz, persis apa yang kita bacakan pada saat ini. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, untuk masyarakat kita masih banyak yang merasa bingung. Al-Qur'an kan diturunkan surah Al-Alaq, kenapa bukan surah Al-Alaq? Nah, setelah sampai di Baitul Izzah, lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat, wahai malaikat Jibril, sampaikan nanti Al-Quran ini kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan proses keadaan pada saat itu. Pada ketika itu di bulan Ramadan yang kita sebut sama-sama kita mengetahuinya malam Jumat 17 Ramadan, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhalwat di Gua Hira. Bersemedi, kalau dalam bahasa kitanya, bersemedi, mengheningkan diri kepada Sang Pencipta. Lalu pada malam itu datanglah para malaikat menghampiri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipelukkannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra, iqra, iqra. Saya tidak bisa membaca. Ma ana biqari, apa yang saya baca? Lalu malaikat pun berkata dilepaskan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, baca dengan menyebut nama Tuhan. Nah, surah inilah yang pertama kali turun. Jadi Al-Quran turun dari dunia, dari langit dunia, turun kepada Rasulullah SAW sesuai dengan keperluannya. Artinya apa? Turunnya secara mutawatir. Lalu terus umur 40 tahun Rasulullah SAW berada di Gua Hira. Nah, pada saat itulah pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Maka kita sebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa sallallahu alaihi wasallam itu?
Beliau menyebarkan risalah kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk seluruh umat manusia di atas dunia ini sampai dengan akhir zaman. Beda dengan alaihi salam, Adam alaihi salam, Ibrahim alaihi salam dengan sallallahu alaihi wasallam itu berbeda. Artinya apa? Kalau alaihi salam itu menyampaikan risalah untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umatnya sampai pada saat itu aja. Tetapi kalau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah agama untuk dirinya, untuk keluarganya, para sahabat, dan untuk seluruh umat, maka Muhammad adalah nabi yang terakhir. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mana saja berada, pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Proses turunnya Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat atau meninggal dunia umur 63 tahun. Masa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 23 tahun. Proses turunnya Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itulah proses Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Izzah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir. Artinya secara mutawatir apa? Secara berangsur-angsur sesuai dengan keperluan kejadian pada masa itu. Artinya apa? Supaya Al-Quran ini mudah dipahami, mudah dihafal oleh para sahabat atau para orang-orang yang dekat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6.666 ayat, 140 surah, 30 juz. Maka kalau sering kita baca, ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Kalau surah Makkiyah itu ditandai dengan ya ayyuhan nas. Kalau Madaniyah ditandai dengan surah dengan bacaan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Surah Makkiyah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 86 surah. Di kota Madinah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 28 surah. Maka 114 surah. Ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Intinya saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an telah diberikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat dan disampaikan kepada kita. Jangan kita berbicara tentang proses turunnya Al-Quran, tapi bagaimana kita mempraktek isi kandungan Al-Quran itu. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.